Adapun judul dari proyek film yang sedang kami kerjakan adalah Kilas Balik Kegiatan Agraris Masyarakat Desa Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, mahasiswa program studi arkeologi Universitas Jambi angkatan 2019. Di sini kami sedang berada di lokasi Payo Terjun Gajah yang ada di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kesempatan ini kami membuat film dokumenter yang bertemakan dengan kegiatan agraris masyarakat di Desa Muaro Jambi ini. Dan adapun pengertian payo menurut kearifan masyarakat lokal adalah sawah yang dijadikan atau digarap secara musiman berdasarkan tingkat musim atau yang menjadi rawa ketika musim hujan atau air dari sungai itu naik. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari berbagai narasumber yang mengerti tentang baik itu aliran sungai ataupun tentang adat istiadat dan juga persawahan yang ada di Desa Muaro Jambi ini. Terima kasih. Tepat di belakang saya adalah salah satu pondok yang biasa digunakan warga setempat sebagai tempat persinggahan mereka selama mereka melakukan kegiatan persawahan. Nah, pola dari talang ini sendiri adalah memiliki pola yang menyebar dalam artian tidak bertumpuk pada satu titik. Pondok didirikan di lahan sawah mereka masing-masing. Pondok ini hanyalah sebagai tempat istirahat para petani dan warga selama berada di sawah. Ketika malam hari, mereka kembali lagi ke rumah atau pemukiman penduduk yang biasa mereka tinggali. Namun, juga terdapat beberapa pondok yang dijadikan sebagai tempat bermalam oleh para petani, yang dibuktikan dengan adanya pondok yang memiliki dapur, kandang hewan peliharaan, jemuran, perahu yang biasanya ada di rumah tempat tinggal penduduk sebelumnya. Makan dewe, siapapun nak kebutuhan kekurangan, nah itu lah cuma kami tak ada istilah, tak ada sudah.
Ya macam-macam lah, bikin lah dia kan sambil baru mau tu tadi kan di Tanggul itu bisa nanam cabai. Kawan-kawan lain tahu Datuk dah. Yang nugal itu ya. Hah? Nugal enggak itu ya. Memang dah dia kan di Tanggulnya ni. Nah, dia kan pakai Pematang gitu ya. Tembok ada pematang, ada di Tanggul tu lah. Di pematang ada kebun jagung, kebun kacang. Terserah dia lah dia bikin ada. Itu. Kalau Datuk mana sudah pegawai itu tadi dah tu dah kerja lagi lama. Sebab cabai itu kalau 6 bulan tu nak ulu. Kalau aku dah tanggung. Tapi ongkos besar. Kalau macam kacang, timun cepat ada. Cuma kami tak pernah jual murah kacang ni. Timun kalau orang mau kami tu jual murah. Salah tak keting. Dia ditanya dia orang toko-toko di pasar tu yang jual kacang bibin. Tanya ada apa tidak? Kalau tak ada lagi mutus. Dan tanya lagi ke mutus. Berarti orang berkebun banyak. Seluruh orang berkebun tu lah. Mana lagi nak bawa di ansur dua tu lah kalau. Iya. Kan kalah kita udah. Jangan tanam tu, kita tanam yang lain. Kacang tu kalau dah tu. Itu cara. Jadi kita tak ada itu dah. Wah, mau kacang eloknya. Kan orang tu ada tu tayu sujungnya ada alu kacang dua tu kan. Kita jangan nanam tu sampah. Misal kalau pun 4 sampai 10 tanam, kita tu tinggal 4 sampai pula. Jadi kalau ngundungan kau lagi dengan sampai dia kalau habis nak dipanen. Jadi kau yang elok. Kalau nanam ubi itu jadi pematang ada kan. Apalagi memang di situ kami tu ada kanal. Maaf cakap itu tema tak? Kanal tu nebuk tengah payung kemarin. Sebab lintasnya ke Bambang turunnya. Ngomong sana. Bambang lah. Ngomong. Si kau ada Bambang Ilir nama Bambang ada. Ilir. Jadi aku langsung sama begini. Jadi kami tu bomo lah. Dia kena tak tengah payung kemarin. Kami bikin anak padi. Jadi bikin anak padi kami di dalam bulan 5 itu lah sudah bikin anak padi. Siap nanam di bulan 6 kami nanam. Umur padi sebulan kami nanam. Jadi pembersihan sawah itu kami pagi langsung ke sawah atau kombo kalau kata kami situ. Balik jam 4 sore balik ke rumah. Jadi tempat di situ cuma kalau hari hujan adalah pondok-pondok. Pondok bukan tempat tidur, bukan. Di umur kami tu malam kalau ladis babua padi, situ baru kalau ada musuh malam baru ditunggu. Kadang tidak pernah ditunggu. Kalau kami padi kami tidak pernah tunggu. Sila kalau kata orang tu musuh babi ya tak. Nah, cuma kalau kami itu istilahnya telah ditangkal. Tahu lah ada tangkal lah. Diatasi gitu. Ya bisa kita kan apa namanya jangan sampai dia masuk ke dalam rumah buat apa ada. Itulah ditangkal nama orang kota ini. Itu kalau soal umur. Jadi selama 6 bulan baru tanam, 3 bulan panen kami. 3 bulan umurnya. Jadi setahun sekali. Jadi macam kami bulan 11 tadi dari lah sudah siap panen. Umur kami, tapi bukan payu terjun gajah, payu rimba terbakar. Sebab lain dia ke terjun gajah sebelah ulu, apa payu rimba terbakar. Nah itu kami kemarin memang di situ tempat aku di payu terjun gajah. Payu terjun gajah itu sebab itu payu cetak, jadi dari pemerintah payu itu bikinnya. Jadi kami ngambil dari situ dapat 10 depo cuma panjang itu 10 meter, panjangnya 100 meter. Banyak itu. Ya cuma rasa-rasa kalau dia buat tanggung. Iya berapa lah sekaleng padi cukup lah di situ. Lebih pula anak padi. Kalau kena aku gini itu tidak.
Aku mau aku tuh hampir 1 hektar. Di Benbela 6 Galeng. Kalau rumah kan rumah dalam bentuk rumah panggung yang banyak. Oleh karena dibuat rumah panggung, karena kami kok adalah desa langganan banjir. Jadi kalau desa langganan banjir itu mau tidak mau di dekat Sungai Batanghari orang membuat suatu rumah panggung. Nah kalau rumah dalam arti bentuk rumah terbuat dari batu atau beton, itu kan pondasi harus tinggi, ya. Nah, jadi mau tidak mau kalau pondasi itu tinggi, jadi biaya tentu mahal, lah. Jadi oleh karena itu, maka zaman dahulu kami membuat rumah panggung ini adalah kayu-kayu masih mudah didapat. Sudah tuh masyarakat pun punya banyak hutan-hutan yang ada di sekitar Candi Muara Jambi. Nah, maka hutan itulah yang dimanfaatkan masyarakat untuk seperti dinding, tiang, ada kayu-kayu konsen segala macamnya itu adalah merupakan hasil dari hutan masyarakat itu sendiri. Nah, itulah kalau seandainya tentang masalah pemukiman. Istiadat. Kalau masalah adat istiadat, yaitu ada yang teradat, ada istiadat, ada yang beradat, ada yang diadatkan. Nah, jadi kalau adat, hidup di kandung adat, mati di kandung agama. Itu peribahasa orang di desa Muara Jambi. Nah, jadi kalau masalah adat itu kan kalau bahasa balik kepada Al-Quran, adat persendirian syarak persendirian kita buat. Adat yang syarak yang mengatur, adat yang pakai. Itu kalau adat hukum. Ya, hidup orang zaman dahulu kan banyak gotong royong, ada. Nah, itu deh. Nanam padi pun sifatnya gotong royong. Kalau bahasa daerah kami ke pelarian namanya. Pelarian itu dalam arti kata tidak dibayar. Misalnya besok hari ko pergi ke sawah bapak. Itu omong-omong kan yang di desa ko misalnya orang 20. Nah itu pelarian itu tidak dibayar. Cuman kita menyiapkan makanan minuman. Nah, jadi sifat kegotong royongan kalau bahasa kami di daerah di dusun koko itu adalah merupakan tradisi adat kami di Sikoda, itulah. Jadi oleh kena budaya luar kalau banyak masuk, jadi tradisi kalau hilang. Nah, contoh kini itu dalam arti kata orang nikah, resepsi. Nah kan oleh kena hidangan Belanda, hidangan Prancis ini kan banyak. Jadi budaya-budaya itu lagi ini hilang. Kalau budaya kami dahulu sifat gotong royong itu tadi masak sama-sama, makannya pakai mampan, ada lauk dari ares pisang. Nah tuh. Nah jadi oleh kena itu diperlukanlah masyarakat ko saya sarankan kemarin perlulah belajar adat sebab adat itu tujuan adat adalah menyaring budaya-budaya luar, jangan sampai masuk. Jadi kalau zaman dahulu, sebab dulu hutan masih lebat, hutan masih luas ada. Jadi orang zaman dahulu kalau istilahnya nanam padi di sawah itu mau tidak mau dia bikin pondok yang bagus. Dia memang mendiami di situ. Itu orang zaman dahulu. Iya, memang zaman dulu istilahnya bapak saja lah bahasa ada. Jadi kalau tradisi orang zaman dulu dia memang pas nanam padi sudah mulai keluar.
Nah, dia memang nginap di situ. Nah, tapi kalau kami sekarang itu tidak lagi, sebab oleh karena musuh-musuh itu lakukan. Nah, contoh begini kan babi tidak lagi, nak. Jadi oleh karena itulah. Jadi kalau apa namanya itu tentang masalah pemukiman di persawahan, kalau masalah tentang dia nak bercocok tanam, tentang dia nak mukim di situ, kalau zaman dahulu sekitar tahun 80-an memang betul. Memang dia nginap di situ. Dia kan lumbung padinya tetap di situ. Oh, di sawah. Setelah banjir, baru dia bawa pulang enak. Pakai sampan atau perahu. Nah, jadi kalau sekarang, oleh karena kita kok, apa namanya itu kehidupan kita lah layak, ada motor lah punya, jadi oleh karena itu kita dapat padi yang sekian lu, macam ini, kita angkut lah pakai motor. Nah, kalau zaman dulu menunggu banjir. Jadi dia ngangkut tidak capek. Itu dia kan bukan buat kayak ini. Dia dulu kan padi memang masih ada tangkenya. Diikat. Ya, dia di rumah ada juga namanya lumbung. Kalau bahasa kami di Siko belubur. Belubur tempat padi. Tuh. Boleh ni dilatih sudah. Mak kebakar macam gitu, mak gaji dah berapa deh? Kau gaji je dah kau. Kau belok kau. Sampai habis ya. Bolak-balik. Ini nyanyi lah, kau nyanyi lah. Kau pernah nyanyi orang terus buat kan? Tahu udah makan tadi lah. Bagi duit kan 2 juta ni dulu tu mah. Dah sampai ke itu juga ke Thailand macam yang contoh. Ini motifnya kayak daun. Kau nak nanti. Tapi juga unge. Unge lah.